Malikul Hakul Mubin Muhammadun merenggut kebebasan kita, khususnya masyarakat Minang, objek kekerasan seksual oleh lawan jenis yang bijak. Siapakah yang membentuk sehingga perempuan dia menjadi tidak mudah bersuara? Sejauh mana sih Mbak keterlibatan kaum perempuan di Winong yang mengambil peran memperjuangkan hak atas ruang hidup di sana? Saya Febriana Firdaus, jurnalis independen. 4 tahun lalu, saya menyaksikan kelompok aktivis perempuan Monumen Kakinya di depan Istana Negara. Saya mulai belajar tentang gerakan perempuan di seluruh Indonesia yang telah berhasil melewati batas-batas patriarki. Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadun. Samin percaya bahwa tanah, air, dan hutan adalah milik bersama dan digunakan untuk kepentingan bersama. Anarkis maksudnya kekerasan bertatap muka dengan polisi, pasti kalau seorang laki-laki mesti ada darahnya yang begitu marah, dan ibu-ibu itu harus mengendalikan semua itu, jangan sampai ada kekerasan, apalagi ada sampai korban jiwa seperti itu. Hingga kemudian aparat gabungan berniat membubarkan aksi. Ibu bumi telah memberi, ibu bumi terluka, ibu bumi akan Militer yang ada di area ini dengan alasan untuk latihan perang. orang belakang itu enggak sakit. Jadi saya kalau ini masa lalu merenggut kebebasan kita, khususnya masyarakat Winong itu untuk memiliki lingkungan yang nyaman, untuk kelayakan bertempat tinggal, kelayakan mendapatkan udara segar, mendapatkan kesehatan. Itu saya rasakan itu PLTU merenggut itu semua. Tapi ketika PLTU itu hadir, kemudian mereka butuh, direnggutlah lahan pertanian. Mereka dalam melakukan pekerjaannya itu kalau mungkin aku bilang nggak sesuai prosedur, mungkin kurang ini ya, tapi kurang tepat gitu, nggak sesuai amdal. Jadi ya tidak memiliki riwayat ISPA, tapi ketika PLTU itu hadir, terus limbahnya itu masuk ke anak-anak. Nah, itu juga dibuktikan sama teman-teman LBH juga Walhi, itu melakukan riset di Puskesmas Pesugihan. Kekerasan seksual, apakah kalau tubuh
Tentu enggak dong, tapi bisa jadi salah satunya. Namun itu tidak dibenarkan sama sekali, apapun yang berhubungan dengan pelecehan dan kekerasan. Masih tetap bisa dijadikan objek kekerasan seksual oleh lawan jenis yang bejat, dan dikatakan bejat karena jelas-jelas dia beribadah namun masih bisa dijadikan objek kekerasan seksual atau pelecehan. Dapat jadi pelecehan dan patriarki bisa mengganggu kesehatan mental si perempuan itu atau si korbannya. Tak hanya mental, kadang fisik juga bisa terkena dampaknya jika dalam patriarki itu yang tak jarang terdapat KDRT di dalamnya. Jangan bebaskan patriarki, pelecehan terhadap perempuan. Kita mencegah patriarki dan kekerasan seksual. Mungkin dari Mada segitu dulu ya teman-teman. Dilanjutkan ke Mbak Yureng. Terima kasih. Sama-sama. Saya SH, sarjana Hongkong. Dulu selama 11 tahun jadi PRT di Hongkong. Saya ada 4 pertanyaan untuk ini bisa dijawab, bisa nggak dijawab. Tapi ini menurut saya adalah pertanyaan ini untuk kita semua. Perempuan yang sangat bertentangan dengan kata-kata inklusif. Jadi kata-kata inklusif itu juga memang mewakili bahwa keterlibatan perempuan itu masih sangat kurang dan minim. Apakah perempuan dijadikan prioritas di setiap kegiatan-kegiatan misalnya di kampus, di Winong, atau di acara-acara lain? Silahkan dijawab. Pertanyaan cukup mendasar. Siapakah yang membentuk sehingga perempuan dia menjadi tidak mudah bersuara, cenderung diam, menahan apa yang dihadapinya, menjadi air mata biasanya. Kemudian yang kedua, dia menjadi bagian dari yang tadi disebutkan di kasur, di sumur, dan di dapur. LGN Jakarta beberapa kali juga aktivitas di Cilacap, terutama mendampingi membersamai masyarakat Winong, FMUPL, termasuk MAFI dalam memperjuangkan lingkungan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang hingga saat ini terancam oleh aktivitas industri PLTU Cilacap, tenaga listrikan. Dan betul, secara terus-menerus pembangunan akan terus praktis ruang dan akan terus berpotensi menggusur ruang hidup masyarakat dan hak atas lingkungan hidup yang baik. Acara selanjutnya yaitu kita buka sesi diskusi. Bagi teman-teman yang barangkali mempunyai pertanyaan kepada salah satu pemantik kita. Saya tadi sempat nanya ke Mbak Novi, banyak yang keluar negeri nggak di Winong? Iya banyak. Karena tadinya yang jadi nelayan nggak bisa juga jadi nelayan, banyak juga yang keluar negeri akhirnya jadi ABK. Begitu. Kenapa Cilacap menjadi pengirim terbesar ketiga? Mau tanya sama Mbak Novi, sejauh mana sih Mbak keterlibatan kaum perempuan di Winong yang mengambil peran memperjuangkan hak atas ruang hidup di sana? Yang cukup keren ya. Pertanyaannya seberapa banyak kaum perempuan yang ikut terlibat ya Mas Lintang, kurang lebihnya gitu. Kalau misal untuk merumuskan, untuk berdiskusi itu memang bisa dihitung dengan jari, tapi ketika actionnya itu cukup banyak Mas Lintang, karena memang dampaknya itu yang paling merasakan itu memang perempuannya gitu. Alasan kenapa mungkin dalam perencanaan itu perempuannya masih sedikit, mungkin ya tadi bahwa perempuan itu masih namanya ya dipukul mundur untuk kerja-kerja rumah tangga. Apakah ketika memandang laki-laki mengerjakan pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan adalah hal yang termasuk mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan? Laki-laki kerja seperti perempuan, yang di situ tuh masnya nyebutin menjahit ya? Iya, itu apakah termasuk ke dalam kesetaraan gender atau gimana? Itu
gimana ya, kayak konsep di mana laki-laki itu lebih unggul daripada perempuan. Jadi si laki-laki itu merasa kalau dia lebih banyak, bukan lebih banyak, lebih tinggi kekuasaannya daripada perempuan untuk melakukan segala sesuatu hal gitu mas. Dan perempuannya itu dipandang sebelah mata kayak gitu, kayak ya udah kamu sebagai perempuan, kamu di dapur, kamu mencuci dan segala macam seperti itu. Jadi si laki-laki ini seperti yang tadi disebutkan masnya ya, itu kayak bekerjanya lebih baik, bukan lebih baik, kayak lebih dominan pakai otot seperti itu. Bisa ditangkap dipahami? Yang disampaikan Mas Adi bukan sebuah pertanyaan ya, tapi memang itu sebuah keresahan yang memang dialami oleh kita semua. Kan tadi Mas Adi bercerita kurang lebih senangku itu bahwa laki-laki sama perempuan itu masih dipandang bahwa laki-laki ya tugasnya yang berotot, kalau perempuan ya tugasnya ini. Kan tadi Mas Adi bilangnya bahwa pekerjaan menjahit ya itu sebaiknya perempuan gitu. Nah itu sebenarnya justru memang masalah kita ya, memang masalah kita bahwa itu masih ada ketidakbebasan kita untuk menentukan apa yang kita inginkan. Jadi mungkin bukan hanya di lingkungannya Mas Adi saja hal-hal seperti itu, mungkin di lain tempat juga sama. Melakukan pendekatan terhadap korban, terduga korban itu, apa yang dia butuhkan, apa yang termasuk pendampingan psikologis, rumah aman jika diperlukan, dan menggali kronologi apa yang dia butuhkan. Kalau memang ingin menempuh jalur hukum, dia bisa kita bantu, bisa kita lakukan bersama. Tapi kadang tidak semudah itu, karena untuk melakukan sampai pada jalur hukum seringkali korban ini mengalami banyak hambatan, untuk banyak ketakutan, kekhawatiran. Misalnya beberapa kali kita temui dia terancam dibunuh, dia di kekerasan seksual, penetrasi dalam pacaran, dan sampai dia diancam dibunuh. Dia selangkah lagi memasukkan laporan ke kepolisian. Tapi selang 1 hari setelah kita menyusun kronologi, dia mengurungkan niat itu karena dia khawatir di suatu saat ketika dia lepas, nyawanya kembali terancam. Kita coba meyakinkan dukungan-dukungan dan pemahaman terkait bagaimana ketika pelaku nanti keluar, bagaimana ketika pelaku nanti diproses hukum. Jadi sebisa mungkin kita kuatkan juga sebagai pendamping, kita perlu menguatkan bahwa dia tidak berjuang sendirian gitu, korban tidak berjuang sendirian. Ketika pelaku keluar dari penjara pun, kalau undang-undang TPS itu ada pemberitahuan, pelaku sudah keluar, kepada pemberitaan itu kepada korban. Kemudian yang perlu kita pikirkan bersama juga, kita perlu membangun ekosistem keamanan. Tadi ide dari Mbak Iwan itu menarik, kita membentuk para, mungkin ini bisa jadi wacana kita bersama untuk paralegal kekerasan seksual di Cilacap. Mungkin itu menarik untuk advokasi kita bersama di konteks kasus kekerasan seksual. Karena jejaring itu sangat perlu untuk membuktikan, untuk memikirkan urusan kekerasan seksual di Cilacap ini misalnya, itu bukan hal yang mudah gitu. Karena ada sistem yang nyatanya perspektif patriarkis itu sistem bukan ada dalam pikiran per orang, tapi itu ada dalam sistem. Jadi ketika kita ingin menyelesaikan kasus kekerasan seksual, mulai dari pelaporan, mulai dari pendampingan psikologi yang itu dipegang oleh PPA, unit PPA atau UPTD PPA, ya patriarkisnya ada di sana. Gimana kita mau lapor atau gimana kita memberikan pendampingan psikologis, sementara sistem itu bobrok gitu, sistem itu patriarkis. Ya kita malah menempatkan korban menjadi korban yang kedua kalinya di waktu yang bersamaan sebelum kasus yang pertama selesai.